Selamat malam Bapak Ibu semua, selamat datang di acara Entrepreneur Speed Up dari Ciputra Entrepreneur Club dan salam Entrepreneur. Kenalkan saya Andrian, tim Akademi Ciputra Entrepreneur Club yang akan memandu acara Entrepreneur Speed Up di malam hari ini. Tentunya senang sekali bisa bertemu secara virtual dengan Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom webinar. Entrepreneur Speed Up adalah sebuah acara yang diselenggarakan khusus member Ciputra Entrepreneur Club. Namun di kesempatan malam ini di acara Entrepreneur Speed Up kami adakan untuk umum. Bagi Pak Ibu member dari Ciputra Entrepreneur Club dipersilahkan untuk share atau mengundang rekan-rekannya untuk dapat hadir di malam hari ini. Dalam acara Entrepreneur Meet Up ini kami mengundang narasumber langsung dari Siderma Dermatologi Center yang akan menyampaikan materi yang sangat menarik dengan tema Good Skin, Happy Life. Bapak dan Ibu Cipreneurs, memiliki kulit yang sehat adalah kunci menuju hidup yang bahagia. Dan hidup yang bahagia terpancar dari kulit yang bersinar, Anda akan tampil percaya diri dan tentunya akan bahagia. Pada malam ini, dapatkan beragam informasi mengenai kesehatan kulit, apa saja yang harus diwaspadai, dan bagaimana cara menjaga kulit agar tetap sehat secara lengkap. Di kesempatan ini, saya tidak sendiri, telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, Dr. Mauren Situmeang, spesialis dermatologi dan perenerologi. Beliau adalah dokter spesialis kulit dan kelamin dari Siderma Dermatologi Center. Selamat malam, Dr. Mauren. Selamat malam, Pak Andrian. Luar biasa sekali dapat bertemu secara virtual dengan dokter yang susah dijumpai. Sibuk ya Dr. Mauren ini ya. Tapi pada kesempatan malam ini khusus untuk member Ciputra Entrepreneur Club, beliau akan memberikan sharing-sharing ilmunya bermanfaat. Setuju ya dokter? Setuju, terima kasih. Terima kasih sekali sudah hadir kesempatan malam ini di acara Entrepreneur Meet Up dari Ciputra Entrepreneur Club. Dan juga bersama kita juga hadir Ibu Dila Pratiwi. Beliau adalah sebagai Community and External Relation Ciputra Klinik. Selamat malam juga Bu Dila. Selamat malam Bapak Andrian dan Bapak Ibu semuanya. Senang kali bertemu orang-orang hebat nih di malam hari ini, Dr. Mauren dan Ibu Dila Pratiwi. Tentunya ada informasi yang penting yang dapat kita sampaikan ya, Bu Dila dan Dr. Mauren. Benar Bapak. Oke, baik. Bapak dan Ibu, tentunya kita semua sudah tidak sabar ingin mendengarkan penjelasan materi yang akan beliau sampaikan. Langsung saja kami undang Dr. Mauren Situmeang untuk sharing kepada Bapak Ibu semua peserta Zoom dengan tema Good Skin, Happy Life. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar materi yang disampaikan narasumber, silakan nanti menggunakan fitur Q&A yang tersedia di platform Zoom Bapak dan Ibu. Dan bagi Bapak Ibu nantinya akan ada beberapa tips ya yang menarik yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Di antaranya bagi Bapak Ibu nanti yang menjawab pertanyaan-pertanyaan atau bertanya seputar materi yang disampaikan, ini sudah tersedia 2 saldo e-wallet nih yang untuk diberikan kepada Bapak Ibu. Nah, dari Siderma juga memberikan spesial reward juga nih ya. Jadi Bapak Ibu nanti berkesempatan untuk mendapatkan free skin check untuk keseluruhan peserta, free voucher treatment dan potongan harga 1 juta di Siderma untuk 5 orang penanya terbaik, dan juga ada spesial flash yang akan diberikan vitamin C booster hanya 155.000, free mikrodermabrasi ya bagi keseluruhan peserta. Jelasnya nanti akan disampaikan langsung oleh Bu Dila Pratiwi. Ini baru greeting awalnya, pembukaannya dibuka dulu. Baik, untuk selanjutnya sebelum nanti Dr. Mauren memberikan presentasinya, materi yang luar biasa, kita akan persembahkan video tentang company profile-nya Siderma. Silakan Bu Dila untuk disampaikan company profile-nya melalui video yang disampaikan. Monggo. Baik Bapak, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya izin untuk sharing sedikit berkaitan dengan adanya company profile dari Siderma. Sebentar ya Bapak. Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Jadi
saya mau menginformasikan bahwa Siderma adalah part dari Ciputra Healthcare. Jadi kami bergerak di bidang kesehatan dan didukung lebih dari 100 dokter spesialis berteknologi modern. Siderma berbasis ilmiah dengan pengalaman dalam menangani berbagai masalah kulit di Indonesia, menjadi landasan dasar dan utama kami dalam memberikan pelayanan kesehatan. Etika adalah acuan dasar dalam pelayanan kesehatan kami, dan Siderma mengobati pasien dari segala usia, Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, dari anak bayi pun kami bisa handle, hingga pediatrik atau usia dewasa. Nah, layanan dari Siderma itu sendiri, karena kami berbasis keseluruhannya adalah dokter dermatologis atau spesialis kulit dan kelamin, sehingga tentunya segala permasalahan dermatologis Bapak Ibu dapat ditangani di Siderma. Dan karena dokter kami memang spesialis kulit dan kelamin, tentunya bisa menangani kebutuhan estetik Bapak Ibu juga. Jadi seperti bisa dilihat di layar bahwa berikut adalah beberapa dari layanan kami. Nah, untuk klinik Siderma ada 2 klinik yang saat ini tersedia. Yang pertama, head office-nya berada di Ciputra World Jakarta, dan untuk ini berikut adalah dokter kami yang berada di Ciputra World Jakarta, termasuk salah satunya Dokter Mauren yang saat ini bergabung ya dokter. Nah, untuk klinik yang kedua kami berada di Pondok Indah Office Tower di Tower 6 di Jakarta Selatan. Jadi apabila mungkin Bapak Ibu berdomisili atau berkantor di daerah lebih dekat ke arah Jakarta Selatan atau Pondok Indah, juga bisa berkunjung ke klinik kami. Berikut dokter kami yang berpraktek di Pondok Indah. Namun jangan khawatir, apabila Bapak Ibu juga mau menggunakan jasa dari dokter kami di 2 lokasi itu, dapat diinformasikan ke FO kami. Nah, berikut adalah beberapa pasien kami yang mungkin wajahnya itu udah familiar ya Bapak Ibu. Jadi yang memang sudah menjadi pasien dari kami. Nah, untuk get in touch with us dengan Siderma dan berkonsultasi segala permasalahan kulit Bapak Ibu, bisa di screenshot mungkin di halaman ini, atau lebih lanjutnya nanti akan saya sharing setelah Dr. Mauren memberikan presentasinya. Demikian sedikit informasi dari kami. Terima kasih Bapak Andrian dan Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Ibu Dila yang sudah menyampaikan tentang company profile untuk membuka presentasi yang disampaikan dari Siderma. Selanjutnya kami persilahkan untuk Dr. Mauren untuk menyampaikan materi presentasinya, bagaimana beliau memiliki sebuah kiat-kiat, dan tentunya ini menjadi bagian penting untuk kita ketahui bagaimana menjaga kesehatan kulit. Baik, waktu dapat kami persilahkan untuk Dr. Mauren. Silakan dokter. Ya, terima kasih Pak Andrian. Sebelumnya saya mau menyapa dulu Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya bisa join bersama kami di sini. Ya, berikut saya akan share screen dulu ya. Oke. Kita langsung mulai saja ya Pak ya. Sebelum kita mulai, mungkin kita sapa-sapa dulu kali ya dokter ya, yang sudah hadir kesempatan malam ini. Kita lihat dulu nih siapa aja yang sudah hadir dari peserta yang sudah masuk. Ini ada Pak Rahmat, ada Bu Aida, ada Pak Bambang Nugroho, kemudian Pak Bernard, ada Bu Dati, Pak Dodo Rahmat. Ini sepertinya ada member-member Jakarta, dan juga yang dari luar negeri dokter. Ini dari Hong Kong sudah hadir Ibu Lili Immanuel, kemudian sudah ada juga Ibu Deni Widiawati, ada Bu Joplo, ada Bu Haryati, pasukan Hong Kong sudah hadir. Kemudian juga Bu Eni, Upi, Bu Jasmine, Bu Pipi, Pak Lukman, Bu Papa Moheko Darmawan, kemudian Pak Rahmat, aduh banyak sekali, Sarah Adonai, dan banyak sekali yang nggak bisa disebut satu persatu ini ya, yang sudah hadir kesempatan malam ini. Baik, semangat ya pastinya ya. Jika semangat silakan dituliskan di fitur chat ya, untuk memberikan materi yang luar biasa dari Dr. Mauren. Oke, Dr. Mauren sudah siap? Sudah, baik. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih. Terima kasih tadi Pak Andrian sudah menyapa satu-satu, dan yang dari jauh juga ya, terima kasih sudah bisa join di sini. Baik, kita mulai saja ya untuk presentasi kita saya pada malam hari ini. Judulnya sih Healthy Skin Good Life atau Healthy Skin Happy Life. Tentu dengan kulit yang sehat kita merasa lebih happy, lebih
percaya diri, itu kira-kira. Baik, kita mulai ya. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan membahas menjadi 3 bagian. Pertama mengenai kulit sehatnya dulu, kemudian mengenai penyakit kulitnya, dan yang terakhir yang tidak kalah menarik tentu dengan perawatan dan peremajaan kulit wajah. Definisi kulit sehat itu sendiri apa sih? Kulit yang sehat itu sebenarnya adalah kulit yang mempunyai kelembapan yang baik, tidak kering ataupun tidak rapuh, sehingga kulitnya kelihatan bercahaya gitu, atau kelihatan glowing lah, baik itu kulit wajah maupun anggota kulit tubuh yang lain. Misalnya kaki ya, pada wanita kalau pakai rok tentu ingin tungkainya kelihatan kulitnya sehat kan gitu. Betul. Kemudian tidak ada penyakit kulit. Dan yang terakhir yang harus diketahui bahwa kulit sehat itu bukan berarti berpedoman pada warnanya. Jadi tidak harus putih, bukan. Karena Tuhan Yang Maha Kuasa sudah menciptakan kulit kita ini beraneka ragam dengan tipe kulit gelap, coklat, putih gitu ya. Jadi warna kulit itu tidak menjadi patokan untuk tadi kulit yang sehat. Sekarang untuk keseharian dulu, bagaimana sih supaya kita bisa menjaga kulit kita tetap sehat? Yang pertama dari yang sehari-hari kita lakukan adalah dengan mandi dulu ya. Pertama, mandi yang baik itu sebenarnya mandi dengan suhu yang normal atau suhu air keran ya, normal water. Jadi bukan air hangat atau air panas, apalagi air panas. Kenapa? Karena suhu yang terlalu panas atau air hangat itu membuat kulit kita menjadi cepat kering karena dia mengikis lemak kulit atau kelembapan kulit. Pada saat kulit menjadi kering, maka gampang untuk menjadi gatal. Dari gatal ini timbul garukan, sehingga seterusnya, digaruk-garuk seterusnya, luka, iritasi, demikian. Apalagi kalau aktivitas sekarang ini ya Pak Andrian ya, kita itu banyak di ruangan ber-AC. Jadi sudah mandinya pakai air panas, terus AC-nya dingin banget. Jadi suhu ruangannya itu atau suhu yang dihadapi kulit itu ekstrim, terlalu panas dan terlalu dingin. Kedua hal tersebut bisa menyebabkan kulit kita cepat kering. Itu tadi. Jangan lupa seiring bertambahnya usia, kulit kita itu akan mengering dengan sendirinya. Nah, dengan kita tadi tidak menjaga suhu yang tepat, tentu kita mempercepat proses kering kulit kita tadi, gitu. Kalau ya, pada normalnya pada usia lansia baru kulit kering dan menjadi gatal, kalau kita tidak menjaga tadi, maka dari muda kita kulitnya udah kering, udah gampang gatal, gitu kira-kira. Ya. Nah, dokter, berarti kalau seandainya aktivitas ya hari-hari, kalau seandainya pulang kerja, lihat air dingin, mandi air hangat, itu sebenarnya nggak disarankan ya ternyata ya? Sebenarnya, ya betul. Ya. Baru tahu dokter. Kadang-kadang pasien suka bilang, tapi nggak kuat dok kalau nggak mandi air panas gitu. Terus saya sih bilangnya, oke lah kalau lagi sedang tidak enak badan ya, atau memang nggak kuat, usahakan air itu tidak lebih panas dari suhu tubuh kita gitu. Kadang-kadang kita milih yang lebih panas kan, makin panas tuh makin rasanya makin enak gitu. Hangat gitu ya dokter. Tapi ternyata ini bisa merugikan kesehatan kulit kita ya. Betul. Aduh. Nah, setelah mandi, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja mengoleskan pelembab atau moisturizer. Jangan lupa pelembab ini segera dioleskan begitu kita selesai mandi. Kita membersihkan badan dengan menepuk handuk. Ingat ya, ditepuk bukan digosok. Kemudian kita segera mengoleskan pelembab atau moisturizer. Gunanya apa? Agar penguapan airnya tidak berlangsung lama. Karena pada saat kita mandi terjadi penguapan air kan. Air yang hilang nggak melalui transepidermal water loss itu yang membuat kulit kering. Jadi dengan kita memberi pelembab, kita menjaga air tersebut tidak banyak yang hilang. Jadi jangan mandinya sekarang terus ngolesin pelembabnya nanti setengah jam lagi.
ya percuma juga gitu. Kira-kira paling tidak 5 menit setelah mandi itu paling lama. Nah, berikutnya kita lihat nih sabun gitu. Sekarang banyak berbagai macam merek sabun, kemudian dengan tujuan-tujuannya disebutkan antiseptik begitu ya. Yang perlu kita perhatikan adalah pemakaian sabun yang dengan pelembab atau yang dengan moisturizer. Jadi artinya tidak menggunakan sabun antiseptik untuk keseharian. Kadang-kadang pasien atau orang awam suka salah. Kalau dermatitis dikiranya langsung pakai sabun antiseptik biar kumannya mati dok gitu. Padahal itu nggak perlu gitu, nggak tepat juga. Saya suka bilang bahwa kapan kita memerlukan sabun antiseptik mungkin setelah kita beraktivitas katakanlah berkebun atau sesuatu yang lebih kotor lah, megang apa gitu ya, bersih-bersih, mungkin itu perlu. Termasuk setelah olahraga dokter? Boleh setelah olahraga, kalau olahraganya ini ya Pak ya, yang apa sih olahraga yang berlumpur tuh apa? Main bola ya. Olahraga ekstrim ya. Ya. Tapi kalau cuma olahraga lari sih nggak perlu ya. Gitu. Nggak perlu ya. Karena apa? Sabun antiseptik itu juga bisa membuat kulit cepat kering, itu sih alasannya. Baik. Dokter. Nah, kemudian pemilihan pakaian. Baik kalau kita memilih pakaian terbuat dari bahan katun yang menyerap keringat. Jangan lupa bahwa kita ini kan tinggal di iklim tropis. Walaupun kita banyak di ruang ber-AC, tapi keluar dari ruangan kita juga terpapar dengan udara luar ya, udara sehari-hari, di mana kelembapan kita ini kan tinggi gitu. Baju yang menyerap keringat itu baik, apalagi buat mereka yang tipe kulitnya atopik atau sensitif. Itu sangat berpengaruh karena bahan yang terlalu macam-macam atau yang tidak menyerap keringat atau yang berenda-renda itu sering sekali memicu gatal pada mereka dengan atopik tadi. Baju yang terlalu ketat juga mungkin bisa juga menjadi Oh iya, bener. Aduh, Pak Andrian kelihatannya sudah menguasai. Bener banget, Pak. Saya tanya, dokter. Saya malah lupa. Iya. Apakah memungkinkan ya? Iya, betul. Bener-bener. Oh, gitu, dokter. Itu yang suka saya satu lagi informasikan. Pakai tadi saya bilang, saya malah lupa tuh. Buat biasanya ya wanita ya suka pakai legging atau pakai baju lengannya agak ketat gitu. Itu tuh justru agak mengganggu. Karena apa? Karena friksi ya, jadi ada gesekan yang membuat merangsang gatal pada kulit gitu kira-kira. Dan aliran darah juga menjadi tidak lancar kan gitu ke kulit. Jadi memang yang terlalu ketat juga tidak baik. Berikutnya tentu yang perlu kita perhatikan adalah lingkungan sekitar. Misalnya kamar, diperhatikan spray yang harus diganti teratur. Kemudian kalau ada karpet sering divakum, karena tungau pada debu itu juga bisa memicu gatal atau iritasi pada kulit. Begitu kira-kira. Ya, baik, dokter. Berikutnya apalagi nih keseharian yang bisa bikin kulit sehat terganggu? Tentu gaya hidup yang kurang sehat ya. Seperti apa? Misalnya tadi ya, di ruangan ber-AC yang banyak, terus minum soda, kafein yang terlalu banyak, minum atau makanan yang manis-manis. Jangan lupa bahwa itu semua, terutama makanan minuman yang manis-manis itu tidak baik buat kesehatan kulit, elastisitas kulit, kolagen gitu ya. Tapi semuanya itu enak, dokter. Itu dia Pak, mungkin itu ya. Tuhan menciptakan begitu ya, sehingga kita diuji terus. Apakah kamu bisa menahan gitu kira-kira? Itu yang agak berat ya dokter ya. Jadi kalau apalagi pada pasien yang punya keluhan jerawat, pada mereka yang punya keluhan jerawat, hati-hati dengan makanan dan minuman yang manis karena memang itu sudah terbukti secara penelitian bisa meningkatkan insiden untuk jerawat. Kebiasaan yang lain adalah tidur larut malam. Tidur larut malam tentu tidak baik buat kesehatan kulit karena jatuhnya buat tubuh itu stres kan, dimana dilepaskan hormon-hormon stres yang menghambat untuk kesehatan kulit. Jadi itu untuk gaya hidup.
Yang buntut-buntutnya juga bisa menyebabkan beberapa jenis penyakit kulit, yaitu tadi yang seperti saya sebutkan salah satunya jerawat. Gitu Ya. kira-kira Pak. Baik, kalau untuk jerawat itu sendiri sebenarnya lebih karena hormon atau mungkin apalagi ya dokter, biasanya kelebihan lemak atau mungkin karena memang ada yang salah dalam pola makan dokter? Ya. Jerawat ini sendiri Pak tentu saja dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik dan intrinsik, di mana faktor intrinsik diantaranya betul hormonal, adanya faktor genetik tadi ya. Kalau dari luar seperti pemakaian make up pada wanita, lingkungan pada mereka yang banyak bekerja misalnya di outdoor ya, papar debu, itu semua berpengaruh. Terus tadi pola makan, jadi nggak bisa hanya pada satu saja. Jadi kalau kita mengobati seseorang dengan keluhan jerawat, tentu yang saya sebutkan tadi faktor-faktor itu kita evaluasi, gitu. Kita lihat apakah ada apakah ada yang kurang pas di antara faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Baik dokter. Baik, kita ke slide selanjutnya ya. Nah, yang kedua kita masuk ke penyakit kulit. Di sini saya tentu saja tidak membahas penyakit kulit satu persatu karena banyak banget gitu kan. Ya mungkin kita bisa bahas semua. Jadi saya bahas secara garis besarnya bahwa penyakit kulit itu saya bagi secara ringkas atau simpel saja, yaitu infeksi dan non-infeksi. Infeksi ini apa? Bisa disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, parasit. Di sini juga termasuk infeksi yang ditularkan melalui hewan, infeksi karena kulit luka, ataupun di sini juga masuk ke infeksi penyakit menular seksual. Karena saya dokter kulit dan kelamin ya, jadi bahasnya juga bisa sampai ke situ. Kemudian yang kedua adalah penyakit non-infeksi. Non-infeksi ini di dalamnya sudah termasuk alergi, tumor, ya, tadi alergi imunologi maupun alergi yang disebabkan faktor luar. Itu kita golongkan ke non-infeksi. Untuk contoh-contoh dari penyakit yang disebabkan karena infeksi, diantaranya bakteri. Yang paling sederhana kita sering lihat bisul ya. Infeksi bakteri ini bisa dari hal yang paling simpel, misalnya apa? Pada wanita shaving, bulu kaki, bulu ketiak, hati-hati, itu bisa juga menimbulkan infeksi sekunder bila tidak dilakukan dengan baik dan benar. Itu salah satu contoh. Infeksi virus, maaf ini gambarnya salah, tepatnya yang ini infeksi virus ya, misalnya herpes gitu ya. Herpes ini dokter ya, cara dekat seperti ini ya. Ya, kira-kira gitu. Herpes tuh biasanya lenting ya Pak, lenting yang berisi air. Nah, herpes itu sendiri macam-macam. Jadi kalau dibilang herpes nggak usah langsung panik. Ada herpes zoster, ada herpes simplex, ada herpes genitalis gitu. Jadi kita harus bedakan juga. Dan yang tadi herpes ini apakah kalau umumnya orang kenalnya itu penyakit kayak santri gitu ya dokter? Gimana maksudnya? Apa ya? Ada beberapa indikasi yang mengatakan ini adanya di orang-orang santri gitu ya. Jadi di pesantren maksudnya. Iya. Oh iya. Kalau itu Pak, itu skabies. Skabies, beda lagi. Beda lagi, betul. Sebenarnya golongannya infeksi, tapi itu tidak disebabkan oleh virus, tapi disebabkan oleh kutu. Nah, kutu itu menyerang kelompok. Kenapa dia sering di pesantren? Sebenarnya bukan karena di pesantrennya, tapi karena berkelompok. Jadi mereka yang di asrama, mereka yang berkelompok itu biasanya skabies. Skabies itu ditularkan melalui kulit. Jadi dia membentuk terowongan, masuk ke kulit, kemudian menular. Nanti dari bantal, dari pakaian gitu. Itu juga penting untuk diketahui. Jadi kalau orang menderita skabies, biasanya nggak cuma dia aja, teman sekamarnya, kena semua. Biasanya kalau ada keluarga, salah satu anggota keluarga menderita skabies, maka satu rumah kita terapi gitu. Gitu dokter ya. Betul. Itu yang menyerang kelompok, betul. Nah, tadi terus juga jamur, maaf ya, judulnya kebalik, ini infeksi jamur. Jamur ini juga bisa ditularkan dari orang ke orang atau dari hewan peliharaan, misalnya kucing, gitu ya. Gitu. Berikutnya kita masuk ke non-infeksi.
Kalau untuk penyakit non-infeksi, banyak sebenarnya. Tapi kita akan sebutkan beberapa saja yang biasanya sering kita temui atau yang kita lakukan treatment di Siderma. Salah satunya adalah psoriasis vulgaris, vitiligo, alergi, dan kanker kulit. Psoriasis vulgaris ini peradangan kronik dan residif sering berulang. Jadi pertumbuhan kulitnya itu cepat sekali. Kalau pada orang normal, pertumbuhan kulit kita, pergantian kulit itu lebih kurang 28 hari. Seiring bertambah usia, maka jangka waktunya akan semakin lama. Gitu kira-kira. Kalau pada psoriasis, maka kecepatan kulit ini yang cepat sekali. Bisa 3-5 hari, seminggu, sehingga yang harusnya belum lepas sudah didorong lagi dari bawah. Itu yang terjadi pada psoriasis. Kenapa? Sebabnya kulitnya menjadi menumpuk kira-kira. Apa sih Dokter, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita mungkin ingatkan aja ya, bagi Bapak Ibu yang sudah menyimak apa yang disampaikan dokter, langsung aja ditanyakan ke Q&A supaya nggak lupa nanti di akhir sesinya mau nanya apa. Gitu ya dokter ya. Baik. Sambil jalan mendengarkan presentasi dari sharing-sharing dokter, sambil ditanyakan langsung jika ada yang mau ditanyakan melalui Q&A yang tersedia. Ya, dokter silakan dilanjut. Jadi nanti tinggal dilihat saja ya, betul sekali, dokter. Iya. Okay. Nah, untuk psoriasis tadi, faktor pencetusnya itu faktor penyebab dan pencetusnya itu mulai dari genetik, stres, perubahan iklim, trauma, alkohol, rokok, dan infeksi. Trauma di sini yang dimaksud apa? Misalnya kalau dia sudah menderita atau mempunyai riwayat psoriasis, kalau kegores, kebentur, maka kemungkinan akan timbul psoriasis di tempat trauma tersebut bisa terjadi, atau kita menyebutnya Kupner fenomen. Memang itu kita harus lebih hati-hati, itu kira-kira. Dan satu lagi faktor pencetus yang tidak ada di sini yaitu obesitas, karena obesitas juga berpengaruh pada angka kejadian psoriasis. Yang berikutnya adalah vitiligo. Vitiligo ini adalah kondisi berkurang atau hilangnya pigmen yang memberi warna pada kulit. Bisa terjadi pada area tertentu atau pada seluruh tubuh. Nah, bisa tadi seluruh tubuh disebut generalisata atau hanya pada ruas-ruas jari, kemudian bisa setempat atau vokal, bisa menyeluruh seluruh badan, kita menyebutnya universalis. Sama dengan psoriasis, faktor penyebab atau pencetusnya kurang lebih sama. Trauma juga merupakan salah satu. Untuk terapi vitiligo sendiri, biasanya kita di sini memberikan obat poles atau topikal, kemudian fototerapi. Kebetulan Siderma salah satu center yang mempunyai alat fototerapi untuk menterapi vitiligo. Kita juga memberikan obat minum berupa antioksidan, dan yang lebih advance lagi bisa melakukan punch. Punch ini tentu perlu indikasi yang lebih ketat untuk melakukannya, di mana punch itu kita mengambil pigmen dari area lain bagian tubuh, kemudian kita tanam di area vitiligo. Nah, ini contohnya yang sudah dilakukan, ini sebelum dan ini sesudah. Pada vitiligo juga dilakukan proteksi seperti makeup untuk cover up ya. Pada area-area tertentu sudah ditutup kayak model concealer gitu kira-kira. Dan tentu saja pada vitiligo pemakaian tabir surya itu sesuatu yang harus. Ya, dokter, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, untuk terapi ini butuh waktu berapa lama dokter biasanya ya secara umum? Maaf Pak, untuk yang seluruh vitiligo? Ya, betul. Keseluruhan terapi tentu tidak bisa dibatasi atau kita sebutkan berapa kali. Karena apa? Yes. Pertama, karena ini menyangkut imunitas juga. Tentu orang per orang berbeda respon. Kemudian luasnya itu pengaruh, kemudian area tubuhnya itu berpengaruh terhadap lamanya treatment. Jadi semuanya mempengaruhi ya dokter ya. Betul. Jadi tepat atau tidaknya. Betul. Jadi nggak bisa tuh kalau kita
pasien pertama kali datang kita sebutkan ya kurang lebih ibu butuh waktu sebulan 2 bulan, itu dokter tidak pernah menjanjikan begitu, gitu kira-kira Pak. Lebih cepat lebih baik ya harapannya juga bersama. Ya benar, lebih cepat lebih baik untuk mentreatmentnya. Baik. Oke. Nah berikutnya lagi macam-macam penyakit kulit yang non infeksi, alergi. Alergi ini bisa disebabkan oleh obat, makanan, lingkungan, ya. Lingkungan termasuk udara atau sesuatu yang menempel ke tubuh, kosmetik juga termasuk. Itu masuknya di alergi. Bentuknya macam-macam. Pada beberapa orang bentuknya bisa seperti urtikaria atau bahasa awamnya biduran. Jadi bental-bental merah. Atau bentuknya juga bisa lenting-lenting. Kalau pada kasus yang parah, kita menyebutnya Stephen Johnson syndrome, di mana lenting atau lepuh hampir seluruh tubuh termasuk di rongga mulut. Kemudian ada juga yang bentuknya hanya seperti bercak-bercak merah kayak orang campak, jadi nggak bentol. Itu bentuk-bentuk dari alergi tadi. Alergi apakah juga bisa karena keturunan, dokter? Alergi ada faktor keturunan yang berperan di situ, Pak. Baik. Tapi belum tentu sama. Ibunya apa, anaknya apa. Bisa beda ya, dokter ya? Bisa beda, betul. Baik. Kalau ada yang dikenal dengan asma kulit, dokter, mohon maaf kalau ada pertanyaan asma kulit itu seperti apa, dokter? Asma kulit itu bahasa awam yang saya lihat dipakai untuk diagnosa atau bahasa medisnya dermatitis atopik, Pak. Itu orang suka menyebutnya asma kulit. Saya pikir, menurut saya, kenapa disebut asma kulit? Karena biasanya berhubungan memang dengan asma. Entah pasien sendiri yang mempunyai asma, kemudian dia juga punya dermatitis atopik, atau yang punya asma itu pada pohon keluarganya, misalnya bapaknya, ibunya, neneknya, gitu. Nah, itu tadi yang tadi hubungannya dengan genetik. Jadi bisa masuk ke kategori alergi juga ya, dokter, ini ya? Bisa digolongkan ke alergi secara luas, betul. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang lain itu tumor kulit sebenarnya. Tepatnya tumor kulit, kalau ini gambarnya sih kita screening di sini, maksudnya screening untuk mengeksklud kemungkinan dari kanker kulit pada tai lalat. Ya, jadi biasanya lebih sering sih Caucasian ini, tapi orang kita juga hati-hati. Nah, screening ini di Siderma kita lakukan dengan dermoskop pada mereka yang curiga untuk satu bentuk tai lalat atau pigmentasi yang ada di tubuhnya. Begitu kira-kira. Kanker kulit ini macam-macam, bisa melanoma, karsinoma sel basal, atau squamosal sel karsinoma, gitu kira-kira, Pak. Ya. Baik, sesekali kita lihat yang masuk Q&A, dokter. Ini baru 2, padahal ini sudah disediakan free voucher treatment dan potongan harga 1 juta di Siderma ya untuk 5 orang pertanyaan terbaik. Kalau 2 berarti dua-duanya bisa menang. Ayo yang lain tanya dong ya. Oke. Sambil jalan, dokter, ya kita melanjutkan presentasinya. Oke. Baik, jadi saya lanjutkan dulu ya. Ya. Sekarang kita slide-nya nggak bisa jalan ya. Coba ya sebentar. Oke. Kita masuk ke perawatan atau peremajaan kulit wajah. Ya, ini topik yang terakhir. Mungkin menarik. Menarik banget, dokter. Gitu ya. Baik. Penuaan kulit itu adalah proses normal, alami yang harus terjadi, dan terjadinya perlahan, sering tidak disadari. Biasanya disadari kalau kita ngelihat foto kita. Foto 2 tahun lalu, loh kok aku tampak lebih muda ya? Oh ya. Baru sadar, loh kok beda sama yang sekarang? Ya itu tadi, perlahan tidak disadari. Gitu. Baik. Terus Kalau agak sedikit menakutkan kadang-kadang. Iya, kalau sehari-hari sih nggak ngerasa, udah ngelihat foto baru, oh iya ya beda ya. Kok sudah ada kerut gitu. Nah, ini itu dapat terjadi pada semua sel.
dan sudah mulai diawali dari usia 20-an ya. Iya, dokter, Jadi 20 ini sudah ada 20-an itu indikasi sudah mulai betul Pak. mulai Jadi kelihatan. tanpa kita sadari ya. Betul. Jadi jangan dikira mendadak tua di usia 30 akhir, enggak. Itu prosesnya sudah berjalan gitu. Oke. Termasuk saya di dokter nggak ngerasa. Tapi ya ini Pak, di sini dia kalau kita bisa merawat kulit dengan baik, maka kita embrace atau kita kita berjalan dengan damai dengan penuaan ini, ya kan? Menua dengan anggun. Aging gracefully gitu. Oke. Ya. Penuaan kulit atau aging proses ini sebenarnya proses alami yang terjadi sering bertambah usia dan dipercepat oleh beberapa faktor, diantaranya sinar matahari, stres, dan bahan kimia. Tanda-tanda klinisnya yang muncul itu kerut di mata biasanya ya, kemudian kulit yang terasa mulai kendur. Kalau dulu kencang nih pipinya nih, sekarang kok udah mulai sagging gitu. Terus sudah mulai ada pigmentasi, mulai ada sedikit telangik atau pelebaran kapiler darah, kira-kira seperti itu. Nah, ini saya tidak translate lagi karena saya pikir susah mentranslate-nya ya. Jadi tanda dari penuaan itu sendiri volume loss atau kita kehilangan massa ya pada wajah, lemak mulai berkurang gitu. Kemudian tisu atau jaringan ikatnya mulai kendur. Kalau kita bayangin begini nih, waktu kita muda, kulit itu kan berjonjot sebenarnya, jadi dia bergelombang begini. Nah, dia itu bergelombangnya saling mengikat, makanya ketat. Begitu kita mulai bertambah tua, ikatan ini mulai loose. Itu sebabnya mulai sagging. Karena yang tadinya kulit itu seperti gelombang begini, ini gelombang mulai kecil, mulai begini, sehingga tautan antar mereka sudah mulai renggang. Itu sebabnya kenapa kulit mulai kelihatan kendur, yaitu tadi kehilangan massanya atau isinya, ya kan? Nah, ini juga bersamaan dengan mulai berkurangnya massa tulang, ligamen, otot, lemak tadi, dan kulit. Sehingga kalau kita lihat proses penuaan itu ya tadi, rambut yang mulai menipis, ya, kulit kendur, temporal hollow itu artinya area kosong di sekitar sini. Perhatiin kalau pada lansia ininya mulai duluan kosong ya, sini lemak hilang, terjadi kerut, kemudian sini pada beberapa orang menjadi lebih kelihatan gemuk atau gelembung, sementara beberapa orang jadi kayak kosong, kayak hollow gitu. Baik, sebelum kita lanjut, kita tanyakan dulu ya dokter, siapa Ciprenas yang ada di malam ini yang merasakan perubahan-perubahan tersebut? Silakan disampaikan melalui fitur chat yang tersedia. Ayo. Saya. Oke, silakan disampaikan. Oke, lanjut dokter. Kemudian mulai sagging tadi ya, ini tuh sudah mulai kehilangan tautannya ya. Ujung mulut juga sudah mulai turun. Paling sering nih nasolabial fold atau smile line. Kelihatan deh. Saya kalau senyum tuh sudah kelihatan. Usia nggak bohong ya, gitu. Sudah banyak yang mengakui lewat fitur chat ternyata dokter. pengakuan kalau ditanyakan ya, kalau tadi nggak ditanya nggak ngaku. Nah, berikutnya ini sebenarnya inilah 3 mekanisme utama pada terjadinya skin aging ini ya. Adanya hambatan pada proses metabolik sehingga fibroblasnya berkurang, adanya penumpukan radikal bebas sehingga sel-selnya juga rusak, sehingga menghambat mikrosirkulasi, kemudian
water balance-nya yang terganggu, berkurangnya hyaluronic acid pada kulit yang memberikan kelembapan. Nah, oleh sebab itu kita bisa menjaganya, mencegahnya atau mendilainya tadi dimulai dengan gaya hidup yang sehat, menggunakan krim anti-aging dengan konsisten. Yang perlu diingat, no magic cream. Jadi jangan mau pakai seminggu udah tuntas tas, nggak ada. Jangan lupa pakai krimnya cuma seminggu, aging proses berjalan seumur hidup, ya kan? Nah, sama aja ya, dokter. iya. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah harus seumur hidup? Saya sering bilang sih, apakah sabun juga untuk seumur hidup? Jadi kira-kira itu sesuatu yang memang dibutuhkan oleh tubuh gitu sih. Pemilihannya saja yang harus pas sesuai dengan tipe kulit ya, sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau ditanya soal konsistensinya memang butuh konsisten ya. Baik. Nah, setelah tadi kita melihat aging proses di mana setiap orang tentu berbeda, berbeda di mana dia perlunya, berbeda di mana dia yang paling cepat aging ya. Untuk itu maka dibutuhkan treatment yang sesuai kebutuhan orang per orang. Contohnya nih ya, scar. Pada mereka yang pada usia muda punya jerawat banyak, biasanya setelah masa jerawatan itu pergi, maka yang datang adalah masa scar ini ya. Atau juga yang lainnya adalah pori yang membesar. Pada mereka yang aging tentu porinya kelihatan membesar. Kenapa membesar? Karena tadi ikatan antar kulit itu sudah mulai loose. Jadi kulitnya kelihatan melebar, porinya melebar. Kesannya kayak pori-porinya kok jadi lebar. Padahal itu salah satu juga tanda dari proses penuaan. Salah satu treatment yang digunakan selain krim, tentu kita butuh treatment yang menggunakan energy device base ya. Di Siderma kita menggunakan laser CO2 untuk tujuan dari scar acne ataupun untuk pori-pori besar. Dan ini juga membantu untuk mengurangi kerut-kerut halus pada kulit. Yang lain adalah botox. Suka tidak suka, saya pikir semua orang pada akhirnya butuh botox kalau kerutnya tidak mau kelihatan. Ya kan? Dari foto ini kita bisa lihat kerut yang kelihatan bisa menjadi lebih samar. Keren sekali ini ya teknologi. Ini salah satu contoh tadi kalau kita sudah mulai menua, maka area di bawah mata ini kelihatan mulai kosong atau sunken eye. Disinilah perlunya filler. Filler itu mengisi ruang-ruang kosong yang sudah mulai ada begitu proses penuaan berjalan. Nah, pada foto pakai istilahnya seperti kantong mata. Kantong mata tadi kalau dia yang dominan lemaknya, Pak. Makanya tadi saya bilang tipe penuaan orang itu agak berbeda, nggak semua sama gitu. Pada kantong mata, maka yang kita butuhkan adalah blepharoplasty, gitu kira-kira. Baik, betul. Nah, jadi kalau pada foto ini kita lihat ya, kelihatan yang di filler CD-nya. Nah, jadi itu contoh-contohnya. Kemudian yang lain, yang golongannya injectable, tentu skin booster. Skin booster ini diperlukan untuk menutrisi kulit. Jadi merangsang kolagen yang membentuk fibroblast baru, memberikan hyaluronic acid. Di sini peran dari skin booster. Nah, pada yang sagging-sagging begini, maka tempatnya adalah dengan tightening yang menggunakan radio frequency base. Kalau kita di Siderma, kita menggunakan Ultera. Kalau kita lihat yang tadinya jawline-nya hampir tidak ada batas dengan leher, di sini dia sudah kelihatan garisnya lagi, itu kira-kira. Jadi yang perlu diingat adalah tidak ada satu treatment yang mujarab untuk semua keluhan, apalagi kalau itu judulnya aging process. Tentu perlu kombinasi beberapa treatment
karena setiap treatment punya target masing-masing di tubuh kita. Laser salah satunya. Laser ini sendiri juga bermacam-macam. Laser ini punya tembakan atau sasaran tembak khusus di dalam kulit. Itu sebabnya kalau dibilang saya udah di laser dok, laser apa? Pertanyaannya kan begitu, laser apa gitu. Dan untuk kasus yang mana gitu kira-kira. Jadi demikianlah presentasinya. Take home message-nya, jika ada keluhan pada area kelamin, kuku, kulit, mukosa, dan rambut, boleh segera dikonsultasikan ke dokter spesialis kulit kelamin agar mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat. Yang sekarang di mana kami dokter spesialis kulit dan kelamin sudah berubah namanya menjadi SPDVA, biar nggak bingung aja ya buat teman-teman yang ada di sini. Jadi spesialis dermatovenerologi dan estetika. Jadi nanti biar nggak bingung apa bedanya sih, kok ini SPKK, ini SPDVA, udah sama. Itu sama aja, cuman karena perubahan nama dari perhimpunan pusatnya. Demikian kira-kira. Terima kasih. Terima kasih banyak dokter atas sharingnya yang sangat luar biasa. Terima kasih penjelasan-penjelasan yang lugas, yang dapat dimengerti. Dan juga ini berikutnya juga nggak kalah ya. Ini juga ada informasi-informasi menarik yang akan disampaikan oleh Ibu Dila, yang dimana beliau ini akan menyampaikan promo-promo menarik dari Siderma ya. Bu Dila, silakan dia ada yang disampaikan. Baik, Bapak ini kira-kira sudah terlihat ya di layar Bapak Ibu sekalian. Sudah tampil. Jadi kita sama-sama setuju nih kalau yang tadi dijelaskan oleh Dr. Maureen seperti yang tadi Bapak Andrian bilang juga cukup jelas, bahkan sangat jelas mungkin ya. Jadi dari Dr. Maureen juga kita bisa banyak belajar. Ternyata menjaga kulit supaya tetap sehat itu sebenarnya nggak susah kok ya dok ya, tapi harus konsisten, bener ya dok ya. Nah, dan kita juga harus paham kebutuhan kulit kita, seperti itu ya dok ya. Nah, karena itu saya juga dari Siderma yang merupakan bagian dari Ciputra Group Healthcare, termasuk di dalamnya ada Dr. Maureen Situmayang juga, akan memberikan informasi mengenai apa yang bisa kami tawarkan ke Bapak Ibu sekalian di sini. Yang pertama tentunya Bapak Ibu apabila hari ini melakukan pembelian booster vitamin C di kami yang harganya tadi sudah sempat disebutkan oleh Bapak Andrian. Jadi khusus untuk hari ini hanya seharga 125.000 aja Bapak, dan itu tanpa ada tambahan admin fee atau tambahan lainnya. Nah, Bapak Ibu langsung juga mendapatkan free treatment di kami yaitu special cleansing untuk anti-aging, dan ini bisa seharga 600 sekian kalau di klinik kami. Jadi bayangkan itu sudah ya memang kami sengaja memberikan benefit bagi Bapak Ibu semua yang nantinya bisa langsung di-redeem di 2 klinik kami, di Pondok Indah dan di Lotte Avenue. Siapa mau? Tanyain dulu Bu Dila. Iya dong, pasti kalau saya sih mau ya Pak ya. Saya mau banget malah. Dong, gitu kan, Saya kalau bisa ketemu Dokter Maureen tiap hari buat dok ini kenapa kulit aku, malah seneng sih ya dok ya. Nah, selain itu kami juga akan memberikan gift voucher. Nah, Bapak Ibu nanti boleh screenshot aja. Kalau ini memang diberikan ke seluruh Bapak Ibu semua. Jadi untuk gift voucher ini silakan Bapak Ibu screenshot saat ini. Nanti ketika Bapak Ibu datang di klinik kami, Bapak Ibu bisa redeem. Jadi nanti akan sudah terinfo ya ke Bapak Andrian juga bahwa ini adalah community dari Ciputra Entrepreneurs Club. Begitu Bapak Ibu. Nah, silahkan ini di screenshot untuk di redeem. Nah, ini yang tadi saya infokan. Jadi yang kami tawarkan malam ini sangat menarik untuk boost your health, karena biar bagaimanapun saat ini jujur di sekitar saya juga banyak banget orang yang sedang sakit, baik itu flu, yang flu-nya tuh nggak sembuh-sembuh, yang mungkin tadi saya itu juga punya eksim dok, jadi saya juga harus menjaga imun saya, karena kalau saya imunnya nggak terlalu bagus tuh eksimnya bisa jadi kumat gitu dok. Jadi misalnya kayak kena debu dikit itu saya tuh nggak cenderung ke arah flu atau ke arah batuk atau apa, tapi kulit saya bermasalah. Tapi dengan saya tuh rutin
Ya dulu sih meminum vitamin ya, tapi bisa digantikan dengan vitamin C injection ataupun imun booster injection. Karena sebenarnya sesuatu yang diinjek itu harusnya juga langsung ya dok ya, dampaknya itu bisa lebih cepat dirasakan. Nah, karena itu kami hadir hari ini untuk vitamin C injection, imun booster injection dan facial with Siderma. Seperti Bapak Ibu bisa lihat, itu dengan serum dan cleansing calming mask, harganya juga yang kami berikan sangat menarik. Bapak Ibu bisa screenshot untuk redeem di di klinik kami. Nah, khusus untuk yang langsung redeem hari ini atau melakukan pembelian, nanti bisa langsung mendapatkan free treatment mikrodermabrasi tadi. Nah, selain itu apabila Bapak Ibu memang membutuhkan treatment yang seperti treatment basic ya, seperti facial maupun peeling, itu juga bisa dengan harga spesial khusus bagi Ciputra Entrepreneurs Club. Itu seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di layar. Mungkin kalau mau di screenshot juga silahkan Bapak Ibu. Cekrek. Nah, karena tadi Dr. Maurun kan infonya ada berkaitan dengan jerawat ya. Dan jerawat itu ternyata tidak hanya dialami oleh orang dewasa saja, bahkan anak-anak, kalau yang saya tahu ya dok ya, itu karena ada pubertas dan mungkin hormonnya yang mungkin ada berubah. Nah, jadi mereka tuh juga ada yang beberapa tuh mengalami jerawat atau tiba-tiba aja gitu kulitnya tuh kok bermasalah ya. Nah, kami ada paket khusus Teenage Acne Solutions dan ini juga cukup banyak loh peminatnya Bapak, karena memang zaman sekarang kan mereka jauh lebih aware ya terhadap penampilan. Dalam artian itu kami memang menyarankan untuk datang langsung ke expertise-nya, karena kalau kadang mereka tuh coba-coba skincare yang tanpa didampingi oleh ahlinya itu malah tidak memberikan solusi. Betul. Kalau soal hasilnya mengecewakan ya kami tidak berharap, tapi makanya kami sarankan untuk datang langsung ke dermatologis, dan itu cukup banyak sih pasien dari Siderma itu yang didampingi oleh orang tuanya langsung supaya anak-anaknya itu bisa langsung mendapatkan solusi gitu. Jadi tidak semakin parah keadaannya. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu redeem di klinik kami apabila dibutuhkan untuk anak-anaknya, saudaranya, adiknya, silahkan nanti dengan menggunakan paket khusus ini. Ya, nah, selain itu penanganannya ya di Budila ya? Iya, jadi penanganannya langsung bersama dokter SPKK atau SPDVE. Nah, ini untuk promo kami di bulan Juni itu yang berjalan, dan ini memang bisa didapatkan di klinik kami. Silahkan Bapak Ibu screenshot juga, karena tadi kan ada beberapa yang dimention oleh Dr. Maureen, misalnya laser ataupun scar removal. Tadi yang sebelumnya itu sudah dijelaskan cukup jelas sih, dan ada image-nya juga. Jadi sekiranya Bapak Ibu membutuhkan bisa menggunakan special price dari kami. Nah, untuk terms and condition, Bapak Ibu malam ini cukup melakukan DP saja sebesar 100.000 melalui link berikut. Nanti mungkin saya copy ke Bapak Andrian ya untuk linknya. Nah, sisa pembayaran itu bisa dilakukan saat Bapak Ibu melakukan kedatangan untuk treatment. Nah, memang kami sarankan untuk Bapak Ibu itu appointment dulu, karena supaya lebih kenyamanan Bapak Ibu sendiri ya. Jadi supaya nanti dokternya sudah siap, tidak ada antrian begitu. Nah, apabila saat kedatangan Bapak Ibu dinyatakan secara medis itu misalnya loh ternyata itu masih radang ataupun ada hal-hal tertentu yang ketika dicek dokter kayaknya masih nggak bisa hari ini nih gitu, atau tidak layak lah untuk melakukan treatment, nanti DP-nya akan kami kembalikan 100% begitu. Nah, khusus untuk di luar booster, promo di atas itu belum termasuk biaya konsultasi dokter apabila memang membutuhkan konsultasi dokter ya Bapak Ibu dan admin gitu. Nah, promo ini hanya khusus untuk Bapak Ibu saja, jadi tidak bisa digabungkan dengan promo lainnya. Demikian kira-kira dari Siderma, semoga yang kami berikan dan kami informasikan ke Bapak Ibu malam ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan sekiranya kalau mau bertanya dulu, boleh nanti menghubungi front office dari Siderma. Nanti untuk nomornya juga akan kami share di link kepada Bapak Andrian ya Bapak. Ya.
Baik, terima kasih Bu Terima Dila. kasih. Materi sudah disampaikan dari dokter, sudah kita dapatkan, kemudian materi promosi juga sudah kita dapatkan. Tiba saatnya dokter dan Ibu Dila kita bacakan dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Q&A dan fitur chat yang tersedia. Baik, mari kita baca bareng-bareng ya dokter. Ya, Yang silakan Pak. pertama ini pertanyaan dari Pak Bernard, jadi properti ini ya. Pertanyaan beliau adalah psoriasis apa yang diakibatkan oleh sakit autoimun, Dok? Ini maksudnya apa ya ini ya? Iya. Psoriasis ya. Ya, saya coba Apa? jawab ya Pak. Iya, silakan dokter. Boleh nanti saya bacain aja. Psoriasis apa bisa diakibatkan oleh sakit autoimun, Dok? Ya, benar Pak. Karena memang psoriasis itu digolongkan ke penyakit autoimun. Gitu. Baik. Apakah sudah cukup jelas? Baik, jika belum jelas mungkin bisa ada tambahan pertanyaan mungkin dari Pak Bernard ya, tapi sementara ini belum ada. Ya. Baik, ini sudah dibacakan dan sudah dijawab ya. Kemudian yang berikutnya pertanyaan dari Hong Kong jauh-jauh ini dokter. Saya baca ya Pak. Silakan dokter. Selamat malam Dokter Maureen, selamat malam Ibu. Pak Adrian, selamat malam. Dok, saya telah vaksin COVID. Sekarang kulit saya kering gatal saat musim dingin atau panas. Dan gatalnya cuma di bagian-bagian tertentu saja. Gatalnya disertai rasa panas. Oke, sudah ke dokter tapi katanya cuma alergi. Tapi saat minum obat sembuh, tapi obat habis kambuh lagi. Nah, bagaimana solusinya ya dok? Terima kasih. Terima kasih Ibu Aini Upik untuk pertanyaannya. Dokter, solusinya datang ke Siderma. Jauh ya Pak ya, dari Hong Kong itu loh. Kalau lagi cuti dokter boleh. Monggo. Jadi, oke, Ibu menyebutkan setelah vaksin COVID. Jadi sebenarnya saya sendiri tidak bisa menentukan apakah ini ada hubungannya dengan vaksin. Bisa iya, bisa juga tidak. Nah, Ibu kan sering sebut kulitnya gatal saat musim dingin atau panas. Dari sini, karena kita tidak bertemu dan saya tidak melihat langsung, kalau saya mendapat pertanyaan ini, saya akan pikirkan dulu pertama usia. Ibu usia berapa, kemudian bagaimana dengan aktivitas Ibu seperti saya sebutkan tadi, apakah Ibu banyak di ruangan ber-AC, apakah Ibu mandi dengan air panas setiap hari, itu pengaruh. Apa saja yang Ibu oleskan di tubuh, maaf maksud saya di sini juga kadang-kadang kita suka ngolesin ini ya, minyak kayu putih, balsem, yang gitu-gitu ya. Nah itu termasuk golongan yang bisa membuat kulit kering juga. Ya, kemudian apakah Ibu cukup rajin untuk menggunakan pelembab setelah habis mandi? Dan satu lagi nih, kalau mandi berapa lama? Mandi yang ideal itu adalah 5 menit udah maksimal tuh 10 menit. Jadi kalau mandi lama-lama itu juga tidak baik karena tadi meningkatkan transepidermal water loss tadi, kehilangan air ya. Nah, kemudian Ibu menyebutkan gatal-gatalnya cuma di bagian tertentu saja. Di bagian mana Bu? Ini juga perlu kita evaluasi karena pada bagian-bagian tertentu mungkin memang berhubungan dengan penyakit tertentu seperti misalnya dermatitis atopik. Dermatitis atopik memang hanya gatal bagian-bagian tertentu. Lipat lengan pada anak-anak lipat lengan pada dewasa, sementara kalau masih toddler itu biasanya gatalnya di siku. Kemudian gatal pada belakang lutut. Terus gatal pada pinggang belakang atau dekat tulang ekor. Nah, gatal pada tungkai, itu semua menentukan. Terus Ibu menyebutkan kata dokter alergi. Nah, ini Bu, saya tidak bisa menentukan alergi yang mana. Tapi kalau dari cerita Ibu, kemungkinan sih lebih kemungkinan Ibu ke arah dermatitis atopik. Nah, pada dermatitis atopik, kalau memang dia tidak terlalu parah atau ringan ke sedang, biasanya obat minum memang tidak terlalu berperan. Jadi yang berperan adalah yang saya sebutkan tadi, pemakaian pelembab,
keseharian tadi, mulai pemilihan baju, kemudian AC, air panas, dan satu lagi hati-hati dengan cairan pembilas pelembut pakaian. Pastikan bahwa itu terbilas dengan bersih dari baju saat dicuci. Juga pada saat kita setrika atau ironing, kan suka pakai pelicin-pelicin. Nah, itu kan sebenarnya tinggal ya residunya di kulit, di baju, di pakaian. Kalau memang kita sensitif, hal itu tentu mengganggu gitu, Bu. Itu kira-kira solusi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik. Terima kasih. Bu Aini Upi sudah dijawab ya pertanyaan Ibu dengan dokter langsung nih. Kemudian yang ketiga ini dokter dari Pak Rahmat. Pak Rahmat sepertinya dari Jakarta ini. Dokter, apakah bisa usia kecil, muda, dan tua selalu dikaitkan dengan gaya hidup atau keturunan yang menyebabkan gangguan kulit sehingga mereka mengalami harus melakukan treatment tertentu? Atau apakah bisa dilakukan dengan cara lain tanpa harus banyak solusi ini dan itu tapi kulit tetap sehat sampai tua? Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat buat pertanyaannya. Tapi mohon maaf, menurut saya agak kurang pertanyaannya itu maksudnya apa nih Pak? Apakah yang disebutkan di sini gangguan itu gatalnya atau apanya gitu Pak? Baik. Agak bias gitu pertanyaannya. Baik. Jadi jawabannya juga belum bisa memastikan ya. Boleh ditulis lagi ya Pak, kalau Bapak berkenan boleh diketik ulang ya. Yang Bapak maksud apa di sini? Apakah untuk keluhan gatalnya atau untuk keluhan tertentu? Karena Bapak menyebutkan dikaitkan dengan keturunan itu, gaya hidup keturunan. Sementara menunggu Pak Rahmat, kita ke pertanyaan berikutnya ya, Pak Andrian, boleh ya? Silakan dokter. Nah, ke berikutnya dari Pak Lukman. Selamat malam Pak Lukman. Kurang vitamin D apakah berpengaruh kepada kulit yang gatal-gatal dan bagaimana untuk memutihkan bekas eksim? Memutihkan ya, oke. Kekurangan vitamin D ini Pak tidak selalu dikaitkan dengan gatal saja. Jadi maksudnya yang lain banyak ya. Nah, apakah gatal-gatal selalu disebabkan kekurangan vitamin D? Tidak juga. Gitu kira-kira Pak. Gatal-gatalnya ini disebabkan apa? Nah, apakah karena kulit kering saja? Apakah memang karena ada eksim atau dermatitis? Pada bahasa kedokteran, dermatitis sendiri ini banyak, dermatitis kontak, dermatitis atopi, dermatitis numularis. Nah, itu bermacam-macam. Jadi tidak selalu ya kurang vitamin D, kulit gatal kurang vitamin D. Enggak begitu Pak, gitu. Tapi memang pada kebanyakan penyakit-penyakit yang penyakit kulit yang dengan autoimun, seringkali dokter harus berpikir dulu apakah ini ada defisiensi vitamin D, gitu kira-kira. Semoga menjawab ya Pak Lukman. Ya, terima kasih Berikutnya dokter. kita ke Ibu atau Bapak, maaf nih ya, Kiki Puri. Selamat malam dokter, selamat malam Pak Kiki atau Bu Kiki, maaf. Saya izin bertanya, untuk usia di atas 35 tahun, treatment apa saja yang rutin dilakukan agar kulit tetap segar dan tidak kusam? Dan perlu tidak dok pemakaian sunscreen namun kita tidak terpapar langsung oleh matahari? Terima kasih Bu Kiki buat pertanyaannya. Saya senang dengan pertanyaan ini karena sering ditanyakan oleh banyak pasien saya yang bertemu. Jadi pertama, apakah treatment yang rutin yang perlu dilakukan supaya kulit tidak kusam? Tentu saja Ibu, artinya kita perlu membantu kulit untuk tetap bisa turnover atau pergantian kulit secara rutin. Itu yang perlu kita bantu sehingga kulit mati tidak menumpuk menyebabkan kulit kusam. Caranya bagaimana? Yang paling basic, pemakaian krim secara teratur. Ini nanti bisa dikonsultasikan dengan dokter kulitnya untuk dipilihkan krim apa yang cocok dengan kondisi kulit Ibu. Nah, kemudian treatment yang lain tentu saja sesuai dengan kondisi saat ini. Kalau Ibu yang dimaksud treatment yang lebih advance selain dari krim tadi, kita mau naik step, tentu ada namanya laser rejuvenation. Itu yang rutin dilakukan untuk peremajaan kulit.
Kalau sudah kerutnya banyak, ibu sudah mulai bisa botox. Gitu kira-kira. Filler ya kita lihat. Bukan selalu harus, tapi kita lihat. Gitu kira-kira. Nah, apakah pemakaian sunscreen harus? Ini dia. Harus, Bu. Kita tinggal di Indonesia. Kita terpapar sinar matahari sepanjang hari, sepanjang tahun. Tentu kita harus pakai sunscreen karena apa? Sinar UV atau sinar matahari itu membuat aging proses berjalan cepat. Kalau ibu mau lihat mereka yang banyak di dalam ruangan dengan mereka yang aktivitasnya banyak di luar ruangan, tentu kelihatan perbedaannya ya, kerutnya lebih cepat timbul gitu. Nah, itu sebabnya perlu menggunakan sunscreen. Karena apa? Sinar matahari itu mempunyai UVA, UVB, UVC, yang mana panjang gelombang yang menembus kulitnya itu berbeda-beda. Bisa sampai ke dermis, itu yang menyebabkan proses penuaannya cepat berlangsung karena sel-selnya kena ya. Nah, pertanyaannya tadi, tidak terpapar langsung, betul. Seperti kita ketahui bersama bahwa sinar matahari itu diteruskan, dipantulkan, dibiaskan. Jadi biarpun kita misalnya di dalam rumah kita ada jendela yang masuk, kita di dalam mobil ada kaca yang tembus. Begitu kira-kira, Bu. Satu lagi yang ingin saya sampaikan bahwa pemakaian sinar sunscreen harus kita ulang tiap 2 jam pada saat kita berada di luar ruangan. Jangan lupa sebelum diulang dibersihkan dulu pemakaian sunscreen yang lama. Idealnya tentu dengan dibasuh. Tapi nggak sempat dok, nggak ada air, nggak ini, nggak itu. Oke, pakai tisu basah. Tapi yang jelas usahakan selalu memakai sunscreen. Begitu, semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu atau Pak Kiki ya. Baik, ini pertanyaannya sedikit tapi penjawabannya panjang ya dokter. Kesuwen ya. Kalau yang ini sebaliknya dokter, ini seperti KRL Jakarta Bogor, panjang sekali yang diinformasikan dari Bu Lili. Iya. Oke. Sebaliknya dokter ini dokter. Silakan dokter. Berikutnya Pak Lukman. Tadi Pak udah Lukman ada dulu ya. Pak Lukman ya. Oke. Saya Ya. diulang ya. Apakah perlu konsumsi vitamin untuk mencegah penyuaan dini? Kalau ditanya perlu, sebenarnya perlu saja sih Pak. Karena jangan lupa kita ada radikal bebas ya, terutama buat orang Jakarta. Polusinya ya. Nah, Yes. jadi suplemen itu juga bisa membantu untuk menangkal radikal bebas tadi, gitu Pak. Boleh Pak, boleh. Yang penting adalah sesuai kebutuhan, artinya tidak overdosis dan tidak begitu banyak vitamin yang diminum, boleh disesuaikan, dipilih gitu. Terima kasih Pak Lukman. Berikutnya Bu Lili ya. Bu Lili dari Hong Kong, selamat malam Bu Lili Immanuel. Saya pernah kena herpes di masa kecil, umur 8-9 tahun, mengobati dengan cara tradisional orang tuanya, dan sampai sekarang membekas. Apakah bisa hilang? Usia 48 sekarang. Oke, pertanyaan pertama tuh Bu ya. Pertanyaan kedua, beberapa bulan lalu mengalami gatal-gatal seluruh tubuh, tidak tahu penyebab. Saya ke dokter, pakai masker lidah buaya, malamnya kompres bedak ular. Bedak ular ini apa ya Bu ya? Aku kok baru dengar. Apa tindakan yang saya lakukan kira-kira, bagaimana dokter? Bu dokter, apakah usia 40, apakah akan timbul flek hitam pada kulit, padahal saya tidak konsumsi pil? Ibu maaf, tadi Ibu sebut usianya 48, sekarang 40 plus. Oh iya, maksudnya buat Ibu ya, oke. Dan saya pernah salah pilih kosmetik, flek makin parah. Oke deh, karena waktu saya singkat jawabannya ya Bu ya. Ya, baik. Kalau untuk bekas cacar itu tadi kategorinya masuk skar tadi ya Bu ya. Jadi selain skar acne ataupun karena pori membesar karena usia tua, juga skar yang disebabkan yang lain-lain. Salah satunya adalah cacar. Itu memang paling sering juga pasien datang. Apakah bisa dihilangkan? Tentu saja. Skar yang sudah terbentuk tidak bisa dihilangkan sempurna. Jadi saya selalu bilang jangan pada pasien agar tidak berharap skar tersebut jadi seperti kulit yang di sebelahnya yang nggak skar, tentu nggak bisa. Yang dilakukan adalah membuat skar tersebut menjadi lebih smooth,
lebih minimalis, lebih nggak kelihatan dan lebih ngangkat karena scar itu menarik ke dalam kan. Dengan di treatment maka scar itu akan menjadi lebih terangkat sehingga permukaannya akan lebih rata. Itu yang dilakukan untuk treatmentnya. Apa saja treatment yang dilakukan? Selain subsisi, ada juga tadi yang saya sebutkan laser CO2 dan juga kita bisa menambahkan sedikit filler di bawahnya. Itu berbagai treatment yang dokter upayakan untuk menyamarkan scar. Kemudian beberapa bulan lalu mengalami gatal-gatal. Maaf Ibu, saya tidak tahu bedak ular ini apa, tapi kalau bedak herosin memang untuk gatal-gatal itu sifatnya membantu meredakan rasa gatalnya, tapi tidak mengobati penyebab rasa gatalnya, gitu kira-kira Bu. Apakah tindakan saya lakukan kira-kira bagaimana ya untuk gatal tadi ya Bu? Diidentifikasi ya Bu gatalnya karena apa? Kalau gatalnya karena kontak sehingga alergi terhadap sesuatu, tentu Ibu harus memakai obat dari dokter. Nggak bisa dengan herosin atau bedak ular, itu kira-kira. Kalau masker lidah buaya itu sifatnya kompres. Jadi kalau gatal atau perih yang disebabkan paparan sinar matahari karena terpapar lama, pertolongan pertama bisa dengan lidah buaya, masker lidah buaya. Dia sifatnya kompres, jadi membantu menurunkan suhu dan mengurangi kerusakan yang ditimbulkan akibat iritasi. Apakah usia 40 plus akan timbul flek hitam pada kulit? Oke. Pada umumnya wanita Asia memang di saat akhir 30 atau 40 plus itu akan mulai timbul flek. Tapi tentu saja flek ini juga dipengaruhi oleh gen, tipe kulit, apa yang dipakai seperti kosmetik dari usia berapa dan seberapa sering, apa riwayat krim-krim yang dipakai dari muda, dan apakah ada terapi hormonal yang dikonsumsi seperti misalnya obat KB. Itu semua pengaruh untuk terjadinya flek. Dan jangan lupa seberapa sering paparan UV, apakah dia orangnya yang berkegiatan di luar ruangan, tentu itu berpengaruh. Itu kira-kira Bu. Saya pernah salah pilih kosmetik dan akhirnya flek tambah parah. Tentu saja Ibu, hati-hati dengan pemilihan kosmetik ataupun krim untuk flek. Boleh ditanyakan dengan dokternya, apakah yang Ibu pilih sudah benar atau tidak. Gitu. Terima kasih Ibu, semoga membantu menjawab. Baik, terima kasih dokter tadi sudah membacakan pertanyaan dan menjawab dari Bu Lili tadi dari Hong Kong. Saya rasa Bu Lili pasti puas dengan jawaban dokter. Oke, baik. Ini Pak Luman bertanya lagi, kita mau sampaikan lagi atau enggak nih? Pak Luman sepertinya belum puas. Oke, kita skip dulu ya dokter ya, karena tadi sudah 2 pertanyaan sebelumnya ya. Oke, baik. Dan ini ternyata ada juga yang masuk di fitur chat dokter. Selain Q&A masuk juga di fitur chat. Dari fitur chat sebenarnya juga lumayan banyak juga, tapi kita ambil pilih aja tiga saja ya dokter, kita ambil dari fitur chat yang setia, mungkin kita ambil dari paling atas juga dulu ya. Di fitur chat ini pertanyaan pertama ini dari Pak Dodo Rahmat. Pak Dodo Rahmat, dokter, saya bacakan aja pertanyaannya ya dokter. Ya Pak, silakan Pak. Ya. Dok, ada teman saya mandinya pakai air es padahal usianya udah 64 tahun. Nah, tapi dia malah sehat dok. Katanya dia belajar dari buku-buku barat. Bagaimana itu dok? Kalau saya sih lebih suka kalau mandi pakai air hangat. Ini cerita dari Pak Dodo Rahmat, mungkin bisa membantu dokter. Terima kasih. Lucu juga ya mandi pakai air es. Kalau saya sih nggak kuat ya. Iya, bagaimana ya yang dirasakan dengan mandi es ya, 64 tahun, luar biasa sekali ini. Sebenarnya dengan dia 64 tahun mandi air yang biasa aja, artinya air keran normal ya, itu sudah oke banget gitu. Tapi kalau air es saya sih tidak menyarankan juga ya, apalagi di usia 64 tahun. Mungkin ini ranahnya dokter penyakit jantung. Artinya kita juga nggak mau ada vasokonstriksi yang tiba-tiba ya, jadi sebaiknya normal water saja. Terus kalau disebutkan dia sehat sampai sekarang, itulah efek baiknya tadi dengan tidak mandi air panas itu ya, karena begini, di satu sisi dengan air normal itu kita meningkatkan sirkulasi darah ke kulit gitu. Tentunya
kalau sirkulasi darah sampai ke kulit, tentu yang bagian lain juga sudah dapat, karena kulit bagian luar dari tubuh kita kan. Sampai ke kulit dapat, apalagi yang lain. Artinya sirkulasi yang dibutuhkan, oksigen yang dibutuhkan oleh seluruh sel-sel tubuh tercukupi, gitu kira-kira Pak. Jadi kalau Bapak mau meniru, boleh silakan, tapi dengan normal water saja Pak, tidak perlu dengan air es ya. Terima kasih. Baik, pertanyaan kedua yang saya bacakan, dokter, ini dari Bu Suratmi, ini beliau dari Mako. Selamat malam Bu, saya punya penyakit kulit turunan yaitu eksim basah dari bapak saya. Dan penyakit kulit ini sebabnya bisa terjadi dari apa saja ya, misal digigit nyamuk, gatal-gatal di garuk terus jadi eksim, dan juga menurun pada kedua anak saya. Jadi pertanyaannya seperti itu dokter. Pertanyaannya, maaf Pak, karena saya nggak bisa lihat di chatnya. Pertanyaannya apa penyebab pencetus ya? Betul. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu buat pertanyaannya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, eksim yang Ibu maksud di sini kemungkinan ke arah dermatitis atopi tadi ya, karena kan diturunkan juga. Kalau sudah punya dermatitis atopi, tentu tipe kulitnya adalah tipe atopi atau tipe yang sensitif. Pencetusnya betul bisa apa saja, artinya hanya untuk mencetuskan untuk cubit supaya dia kumat gitu. Jadi cuma dicolek, nah itu jadi bisa apa aja. Itu tadi mulai gigitan nyamuk, betul debu, tadi yang saya sebutkan deterjen, bahkan sinar matahari itu bisa. Itu kira-kira Bu kalau pencetusnya, dan benar diturunkan ke anak bisa. Baik, sudah terjawab ya Bu Suratmi, semoga membantu. Yang terakhir dokter, kita bacakan pertanyaannya. Malam dokter, anak saya perempuan, umurnya 19 tahun. Mukanya lagi banyak jerawat dan kulitnya agak berminyak. Pernah mau facial di klinik, tapi katanya tidak boleh, takut breakout. Apakah jerawat itu lebih di laser? Boleh di laser? Treatment apa yang boleh dilakukan? Terima kasih dok. Baik, terima kasih Bu. Jadi permasalahannya jerawat, benar ya Pak Andrian ya? Ya, pernah mau facial tapi tidak boleh, betul. Jadi kalau seseorang datang dengan jerawat, untuk treatmentnya tentu kita melihat kondisinya. Jerawat ini sendiri kita bagi 3, yaitu ringan, sedang, dan berat. Pada kondisi jerawat ringan itu kita bisa menyarankan facial boleh. Yang dimasuk ringan di sini adalah komedonal atau cuman kayak komedo-komedo itu. Nah itu boleh silahkan kalau mau facial. Tapi untuk sedang dan keberat biasanya kita tidak menyarankan. Karena apa? Karena di sana sudah ada peran dari inflamasi atau bahkan ada infeksi sekunder. Dan itu kita tidak sarankan untuk facial dulu agar tidak terjadi scar ataupun infeksinya yang bertambah parah. Treatment apa yang diperlukan? Tentu kembali disesuaikan tadi. Biasanya kalau dia berat, kita ada kasih obat minum dulu, obat yang dioles. Kapan bisa laser? Tergantung kembali Bu, tadi dia di mana, sedang atau berat. Laser apa yang dipilihkan? Biasanya kita memilihkan laser yang untuk, kalau dia banyak jerawat merah, laser yang untuk pembuluh darah. Jadi bukan laser pigment. Dan selain laser apalagi yang kita sarankan? Peeling untuk jerawat bisa. Begitu Bu. Jadi memang kembali hasil analisa dokter terhadap kondisi jerawat di saat itu. Pilihan treatmentnya yang saya sebutkan tadi. Gitu kira-kira. Baik. Terima kasih dokter atas jawaban pertanyaan melalui fitur chat yang tersedia, dan seluruh pertanyaan Q&A sudah kita jawab dan dijawab dengan baik dengan dokter, dan juga melalui fitur chat juga kita sudah sebagian bacakan dan sudah dijawab dengan dokter. Tiba saatnya kita akan menentukan dokter 5 orang dengan penilaian 5 terbaik ya. Kira-kira dari pilihan dokter ini 5 orang ini kita berikan kepada siapa dokter? Ada Pak Bernard, ada Bu Aini, ada Pak Rahmat, ada Pak Lukman, ada pertanyaan dari Ibu Kiki Puri, kemudian ada pertanyaan dari Ibu Lili Immanuel,
kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Dodo Rahmat, Bu Suratmi, dan Ibu Meliana yang terakhir kali dokter jawab. Kira-kira, yuk PR. Saya pilih satu aja ya Pak ya. Yang lain kan Satu ya, aja. yang Boleh, pilih, jadi yang lain kan satu-satu yang aja ya. pilih Pak Enggak Andrian gini. itu ya. Dokter 3, saya sama Bu Dila satu-satu. Oh, oke. Boleh, dokter silakan. Aku ya wis wali. Oke, tadi kita ingatkan kembali dokter Pak Bernard, ya kemudian Bu Aini Upi, dokter bisa lihat dari Q&A yang masuk tadi. Oke. Ada Pak Baik. Rahmat. Satu tadi yang saya pilih karena ini mewakili pertanyaan banyak orang. Tadi dari, mohon maaf, Ibu ya mungkin ya, Ibu Kiki Puri. Tadi Ibu Kiki. pertanyaannya, apakah sunscreen perlu dipakai walaupun tidak terpapar langsung? Terima kasih. Yang pertama. Yang kedua, pertama, dokter. dua lagi ya. Dua lagi Terus dokter. saya dikasih PR nih sama Pak Andrian. Boleh dokter, silahkan dua lagi. Baik, ini juga satu pertanyaannya. Jadi dari pertanyaannya saya bisa menjelaskan banyak dan sama mewakili pertanyaan banyak orang juga. Dari Ibu Lilik Immanuel di Hong Kong. Selamat Ibu Lili. Jauh loh. Ya. Bukan karena panjang pertanyaan kan dokter? Ya, karena pertanyaannya membantu menjelaskan. Mantap sekali. Baik, Yang terakhir dokter. satu lagi ya. Mm-mm. Buat yang rajin bertanya deh, Pak Lukman. Terima Pak Lukman kasih. dapat juga ya. Selamat untuk Pak Lukman. Baik, sekarang yang keempat, ya voucher ini tugasnya Bu Dila nih untuk menyampaikan siapa kira-kira menurut Bu Dila pertanyaan yang masuk kategori terbaik. Sebentar Bapak, ini masih saya pilih loh ini. Karena sebenarnya tadi pertanyaannya tuh meskipun singkat tapi ternyata sangat mewakili banyak ya dokter ya. Mm-mm. Nah jadi kalau kalau tadi Bu Meliana sudah terpilih ya? Bu Meliana belum. Oh iya, jadi Bu Bu Meliana sudah. Bu Meliana sudah sudah ya. Ini yang sorry belum. Bu Meliana belum. Kalau menurut Karena saya Bu Bu Meliana Meliana juga dari masuk chat ya. betul, karena beliau menanyakan tentang anaknya yang wajahnya itu jerawatan dokter. Kan beliau tuh berkonsultasi tentang breakout-nya, jadi itu juga sangat penting ya dokter ya di edukasinya ya untuk anak-anak usia ya lumayan masih remaja ya, usia 19 tahun. Nah itu saya pilih Bu Meliana, Bapak. Ya benar, saya setuju. Meliana, sekarang PR-nya kembali ke saya. Baik, kalau saya melihatnya karena sudah sebagian juga udah dapet, saya kelihatannya memilih pertanyaan dari Pak Dodo Rahmat yang agak unik pertanyaannya. Direndam air es ya. Iya sih, air es. Baik ya, Pak Dodo dapat kesempatan ya untuk mendapatkan apa ini ya, 5 ini yang disediakan apa aja ya? Akan ada treatment Free voucher ya, free voucher treatment free ya. treatment dari Siderma yaitu facial, nanti bisa akan dikirimkan ke timnya Bapak ya, nanti biar Baik, bisa nanti kita dikirimkan koordinasi ya Bu Dila. betul Ya, masing-masing pemenang gitu. Pemenang, Jadi ya. nanti bisa di-redeem langsung ke klinik, baik itu bisa dilakukan di Lotte Avenue maupun di Pondok Indah. Luar biasa sekali. Selamat untuk 5 pemenang ini. Ya, saya bacakan dulu ya. Yang pertama ini Ibu Kiki, yang kedua Bu Lili, yang ketiga Pak Lukman, yang keempat Ibu Meliana, dan selamat terakhir ini diberikan kepada Pak Dodo, yang dimana ini mendapatkan free voucher treatment dan potongan harga senilai 1 juta di Siderma untuk 5 orang penanya terbaik tadi ya. Baik, selain itu juga ini ada satu persembahan juga dari CEC. Untuk 2 orang penanya terbaik, berarti ini Bu Kiki dan Bu Lili akan ditambahkan saldo e-wallet ya. Ya, selamat untuk pemenang, dan selanjutnya saya sampaikan terima kasih untuk Dokter
kemudian Ibu Dila yang sudah mengisi acara kesempatan malam hari ini. Tentunya ini suatu hal yang sangat bermanfaat, dan tentunya bagi Bapak Ibu yang sudah mendengarkan informasi mengenai sharing dan promo spesial dari dermatologis ini, semoga bermanfaat ya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui informasi peluang promo dari si dermatologis Center, silakan nanti juga bisa menghubungi bisnis support kami di nomor WA 0819 1150 232 ya. Selanjutnya terima kasih untuk Dr. Mauren dan juga Ibu Dila yang telah bersedia menjadi narasumber di acara Entrepreneurs Meetup hari ini, dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung ya sampai dengan akhir sesi ini berakhir. Akhir kata, kami semua undur diri, sampai jumpa bertemu di acara Ciputra Entrepreneurs Club selanjutnya, dan salam entrepreneur. Selamat malam untuk semuanya. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Dr. Mauren, terima kasih juga untuk Ibu Dila dan Bapak Ibu semuanya. Selamat beraktivitas, ya, selamat beristirahat juga. Terima kasih.